Dengar Ustaz Mirza. Iya Ustaz. Kita akan memulai insyaallah kegiatan kajian virtual subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Alhamdulillah, jamaah virtual subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya puji syukur marilah kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya hingga kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita bisa bermuajahah secara virtual dalam kajian rutin Majelis Subuh Virtual pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Lajnah Dakwah Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Tentunya semoga dengan kesehatan yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, kita bisa berkumpul bermuajah secara virtual ini menjadikan satu amalan yang menjadi saksi pemberat amalan kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sampailah kepada kita semua umatnya yang insya Allah kita mutabaah terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga harapan kita, semoga kita semua menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah virtual subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita luruskan niat kita dalam melaksanakan kegiatan kajian ini. Insya Allah dengan niat karena Allah, dapatkan ridho Allah, dengan kita berusaha untuk senantiasa mengikuti majelis-majelis ilmu, insya Allah ilmu-ilmu yang didapatkan oleh kita bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya agar lebih menambah keberkahan majelis ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tentunya kita buka juga dengan sedikit murajaah, mengulang kembali hafalan kita di juz 30. Kita akan sama-sama murajaah surah Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Allahumma alhamdulillah bil Quran. Jamaah virtual subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kita buka dengan sama-sama murojaah surah Asy-Syams. Mudah-mudahan dari apa yang kita baca bersama, mudah-mudahan sekali lagi membawa keberkahan untuk majlis subuh virtual hari ini. Amin ya Allah rabbal alamin. Majlis subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul setelahnya kemarin pada saat Ramadan jeda, dan kemarin juga kita alhamdulillah bisa secara langsung silaturahim dalam kegiatan Haflatul Id ataupun halal bihalal yang diselenggarakan oleh PC Al Irsyad Al Islamiyah. Dan hari ini alhamdulillah kesempatan yang baik dan mulia kita dapat bertemu kembali, akan melanjutkan setiap pekannya dengan kajian-kajian rutin virtual yang tentunya akan beragam. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi yang berkah ini, tadi sedikit diguyur hujan kalau di daerah Ujung Berung, dan alhamdulillah kita akan dibersamai oleh guru kita yang sudah lama tidak bertemu ya secara virtual, dan kemarin juga ketemu di kegiatan haflah. Alhamdulillah, Syekhunal Mukarram Dr. Yazian Al-Hakimi MSI. Tentunya alhamdulillah beliau berkesempatan untuk isi dengan kesibukannya yang cukup luar biasa. Beliau bisa menyempatkan untuk berbagi kembali. Sebelumnya kami sapa terlebih dahulu Ustaz Yazid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ahlan wa Ustaz sahlan sehat? Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah, halo sahla. Antum sehat? Alhamdulillah Ustaz. Insya Allah antum Alhamdulillah. selalu sehat Ustaz. Insya Allah. Amin ya Alhamdulillah. Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Alhamdulillah. Ustaz dan semua jamaah yang hadir. Amin. Amin ya Allah ya Rahman. Alhamdulillah Ustaz, untuk hari ini Ustaz bisa berkesempatan menyampaikan kembali. Kalau di awal-awal kajian rutin tiap pekan Alhamdulillah dengan antum, namun sekarang dengan kesibukan antum, dan insya Allah nanti mungkin dijadwalkan dalam sebulan sekali Ustaz, berkenan Ustaz. Insya Allah Insya Ustaz. Allah. Nanti kita jadwalkan. Insya Allah untuk tema hari ini sangat istimewa, di mana kita akan sama-sama belajar bagaimana adab komunikasi dan bergaul dengan masyarakat. Ini hal yang fundamental untuk kehidupan kita, karena kita makhluk sosial, harusnya bisa menjaga adab bagaimana berkomunikasi dan bergaul dengan masyarakat. Apalagi kalau kita lihat latar belakang beliau bukan orang Indonesia, namun beliau bisa menyesuaikan dengan budaya atau dengan kondisi Indonesia ini sendiri. Jadi akan banyak ilmu yang akan kita dapatkan hari ini. Nanti setelah penyampaian dari beliau, insya Allah kita akan ada tanya jawab. Namun sebelumnya, pada jamaah sekalian, mari kita sama-sama siapkan segala sesuatunya, baik itu catatan ataupun duduk ataupun menjaga adab-adab majelis, agar apa yang disampaikan oleh Syekh dapat kita amalkan paling utama. Mungkin mengefektifkan waktu kepada Al-Mukarram, Syekh Yazin Al-Hakimi, kami persilahkan. Baik. Jazakallah khair Ustaz Indan, barakallahu fiik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa. Alhamdulillah wa syukrulillah yang telah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai di dalam pertemuan yang penuh berkah ini, di waktu yang sangat mulia bersama orang-orang saleh. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan hari ini, insya Allah kita terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ya, memang udah lama kita tidak bertemu, dan insya Allah kita hari ini merajut silaturahim dan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Mudah-mudahan insya Allah ikatan ini
selalu terjaga karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini bersama yayasan dan organisasi yang saya cintai, yaitu Al-Irsyad Al-Islamiyah. Mudah-mudahan insya Allah selalu bermanfaat dan semakin besar, semakin bermanfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja hari ini tema hari ini termasuk tema yang sangat penting bagi kita semua dan malah termasuk 101 kata orang Inggris atau mungkin basics, fondasi untuk setiap orang yang ingin sukses di dunia ini. Kalau kita melihat dan mengkaji setiap orang yang sukses, entah itu sukses dalam kebaikan atau dalam keburukan, pasti kita melihat di antara fondasi dan alasan yang membuat dia sukses adalah komunikasi dan bergaul sama orang lain. Yang menjadi presiden, yang menjadi pejabat, yang menjadi DPR, yang menjadi kaya raya, yang menjadi mungkin ustadz, yang menjadi seorang mungkin influencer, siapapun yang ada di dunia ini pasti punya communication skills atau bergaulan yang baik. Nah, jadi tanpa keterampilan ini, tanpa pengetahuan ini, seseorang tidak akan pernah sukses di dunia ini. Tak akan pernah disukses. Karena kalau ada seseorang tidak punya komunikasi yang baik sama orang lain, tidak jago bergaul dengan baik kepada orang lain, pasti orang yang terdekat kepada dia akan memusuhi dia. Meskipun dia benar, orang ini Masya Allah berilmu, orang ini Masya Allah beriman, niatnya baik, tetapi tidak punya komunikasi yang baik sesama orang yang di sekitarnya, maka orang pertama yang akan mengalahkan dia adalah orang yang paling dekat kepada dia. Nah, maka orang yang seperti ini tidak akan pernah sukses. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mewasiatkan kepada kita untuk menjaga komunikasi yang baik dan pergaulan yang baik kepada orang lain. Saya menyampaikan kisah yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang Badui dan di sana di Timur Tengah di negara Arab, orang yang paling tidak tahu komunikasi adalah orang yang tinggal yang hidup di padang pasir. Karena padang pasir ini manusia tidak banyak, manusianya tidak banyak. Jadi mereka tidak membesarkan diri, tidak pernah memperhatikan komunikasi antara mereka. Yang penting mereka bisa makan, yang penting mereka bisa minum. Kalau tempat mereka sudah habis minumnya dan makanannya, mereka pindah ke tempat yang lain. Bahkan mereka merelakan diri menghancurkan suku-suku yang lain supaya mereka bisa minum atau makan aja. Nah, suatu hari ada seorang badui dari padang pasir baru masuk agama Islam, belum tahu akhlak, belum tahu komunikasi, belum tahu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pergaulan sama orang lain. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan minta dari Rasulullah, minta apa? Minta uang. Tapi minta uang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang sangat kasar, sampai masaka bitalabibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, beliau pegang baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini. Bisa bayangkan ya? Kalau saya datang ke Ustaz Enden, pegang bajunya yang dekat dari lehernya begini. Apa kata semua jamaah? Oh, orang ini sangat kasar. Orang ini tidak ada akhlaknya, kan? Ini yang dilakukan oleh orang Badui yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pegang baju Rasulullah dan tarik, bukan hanya pegang begini, tarik sampai saking keras dan kasar tarikannya sampai melukai leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa bayangkan? Bisa bayangkan siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan siapa orang Badui ini. Ketika dilihat oleh sahabat semuanya heran. Lah, ini orang ini berani banget. Kok dia melakukan ini? Mereka ambil pedangnya dan ingin membunuh orang Yahudi, orang Badui ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk diam dulu. Diam. Ini maunya apa? Dengar dari dia dulu. Dengar. Bisa jadi dia belum tahu siapa saya. Bisa jadi dia terlalu marah. Dia terlalu emosi. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dengar dari dia dulu. Dia mintanya apa? Sambil dia megang baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, Ya Rasulullah, أعطني مالا من مال الله ليس من مال أبيك ولا أمك. Ya Rasul, saya minta uang. Nah, dia menunjukkan awalnya niat yang baik, meskipun dia kasar.
Ya Rasulullah. Ketika bilang ya Rasulullah berarti ini orang beriman. Beriman, tetapi tidak jago komunikasi sama orang lain. Nah, ya Rasulullah, a'tini min malillah. Saya lagi butuh duit. Saya lagi butuh uang. Maka kasih aku uang, bukan dari uang kamu. Lihat, kasar lagi. Bukan dari uang kamu, bukan uang ibumu, bukan uang bapakmu. Lihat, kasar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya itu, membawa nama ibu dan bapak. Bisa bayangkan ya betapa kasarnya. Laisa min mali abika wala ummika. Allah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat semua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu isyarat dari Rasulullah supaya mereka membunuh orang ini? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awalnya mendiamkan sahabatnya atau mungkin menenangkan sahabatnya yang ingin memusnahkan orang tersebut. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik, saya akan insya Allah memenuhi permintaanmu, tetapi itu uang dari saya sendiri, gitu. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa uangnya. Setelah itu tanya, ma hamalaka ala fi'li hadha? Qal ma hamalani syai'. Innama dhalika ma'tadna alaih. Saya tidak ada niat yang buruk terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi itu tradisi dan budaya kami sebagai orang Badui yang tinggal di padang pasir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memenuhi permintaannya, memberikan dia sesuai keinginannya dan sesuai kebutuhannya dari uang tersebut. Luar biasa. Kadang-kadang saat kita bergaulan dengan orang lain, kita akan bergaul dengan banyak orang dengan yang macam-macam backgroundnya, yang sangat berbeda ilmunya, yang sangat berbeda budayanya dan kulturnya. Maka kita harus mensabarkan diri. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bergaulan ini, dalam komunikasi harus kita bersabar. Harus kita banyak belajar. Harus kita banyak dengar. Jangan berkata apapun dulu sampai kita dulu melihat evaluasi dan menentukan kondisinya ini seperti apa. Kapan perlu kita komunikasi, kapan diam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini, kalau ente pemula, kalau ente belum tahu tentang komunikasi apa-apa, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini bagi orang beriman. Baru masuk agama Islam dan ingin menjadi orang beriman, harus memperhatikan satu hal. Apa itu? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kalau ente benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari kiamat, nah maka syaratnya apa? Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik. Kalau kita tidak membicarakan, tidak bisa komunikasi apapun, kita tidak ide untuk menyampaikan hal apapun, maka fal yasmut. Jangan membicarakan orang lain. Jangan mencela. Jangan berkata sesuatu yang menyakitkan orang lain. Tapi apa? Diam aja dulu. Diam. Sampai kita menemukan sesuatu yang baik yang kita bisa sampaikan kepada orang lain. Ini kalau kita pemula. Belum tahu cara kita komunikasi. Kalau kita belum tahu, kita diam. Dan hanya mengamati kondisinya dengan percaya diri. Dan itu adalah ABC dalam ilmu komunikasi, teman-teman. Jadi kalau adik-adik, teman-teman, ibu dan bapak yang saya cintai, ingin belajar ilmu komunikasi, maka kita harus banyak diam. Maka banyak di antara orang-orang yang expert dan ahli dalam bidang ini, mereka menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua mata, dua telinga, dua mulut enggak? Enggak, satu mulut aja, satu mulut. Supaya kita banyak lihat, banyak mengamati, banyak mempelajari, dan juga banyak apa? Banyak mendengar, mendengar orang lain. Kalau kita sudah dengar, kalau kita sudah evaluasi, kalau kita sudah mengamati, baru saat itu kita bisa ambil keputusan kapan kita bisa komunikasi dan kapan yang tidak. Dan agama Islam itu, teman-teman yang saya cintai, agama yang sangat indah. Di dalam agama Islam sendiri, di dalam Al-Quran, kalau kita mengkajinya dari surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, sampai surat An-Nas, 30 juz.
kita akan menemukan hal yang sangat menarik. Di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang membicarakan, yang berbicara, yang menjelaskan uh, ritual, ibadah, itu hanya 5%. Bisa bayangkan 5%. 95% berbicara, explain, menjelaskan, mentafsirkan cara kita bermuamalah sama orang lain. Bisa bayangkan ya. Jadi agama kita itu 95% itu berkaitan dengan muamalah sama orang lain. 5% hanya tentang ibadah. Jadi kalau ada seseorang jago ibadah, kalau ada seseorang bahkan qiyamul lail itu dijaga setiap hari, puasa setiap hari, itu baru menyempurnakan hanya perintah Allah Subhanahu wa taala yang 5% itu. Sedangkan kalau dia berakhlak yang baik, bergaulan yang baik sama orang lain, komunikasinya yang baik, maka akan memenuhi 95%. Bisa bayangkan ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqah." Orang yang paling dekat kepada Rasulullah hari kiamat, yang kedudukannya paling dekat, yang surganya paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari kiamat, siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahasinukum akhlaqa. Yang terbaik akhlaknya, yang terbaik bergaulannya sama orang lain, yang terbaik komunikasinya sama orang lain. Luar biasa. Jadi kalau kita mungkin di dalam mata kita sendiri, saya bisa melihat, ini orangnya Masya Allah, dia penampilannya kayak ustadz-ustadz, sering ke masjid, sering ikut kajian, sering mendengarkan ceramah, sering ngaji. Ini menurut kita, ini orang saleh. Tapi kriteria Allah Subhanahu wa taala itu sangat beda. Kriteria Allah itu sangat beda. Di antara hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala suka sama kita, yang membuat Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita adalah bermuamalah sama orang lain. Kalau kita mempelajari fikih, kita akan melihat babus salawat. Babus salah, chapter yang berbicara tentang salat bisa begini. Yang berbicara tentang uh, toharah sama. Tetapi yang berbicara tentang muamalah bisa begini. Dan itu agama Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya muamalah sama orang lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Iman ini kita tidak akan pernah meraih derajat iman. Tidak ada seseorang yang bisa meraih derajat iman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Nah, jadi sekarang selama ini mungkin kita masih Islam. Sampai kita menyempurnakan komunikasi dan bergaulan dengan orang lain, akhlak yang baik, maka insya Allah kita bisa naik level. Kita akan menjadi orang beriman. Kita akan mencapai derajat ihsan. Kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk masuk surga, bukan hanya untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, tetapi kesuksesan kita di dunia. Yang ingin hidup tenang, maka harus komunikasi yang baik. Yang ingin sukses di dunia, yang ingin kaya raya, yang ingin dapat jabatan tertentu, yang ingin dapat target tertentu, maka itu semuanya tidak bisa diraih kecuali dengan komunikasi yang baik sama orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, Inna rajul, dan hadis ini di dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ini, Inna rajul la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah tahwi bihi finnar 70 kharifah. Bisa jadi seorang yang tidak jago komunikasi dengan orang lain menyampaikan satu kata, jangankan satu kalimat, lihat, satu kalimat. Satu kata pun juga yang menyakiti perasaan orang lain, yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahwi bihi finnar 70 kharifah, akan menjurmuskan dia ke dalam api neraka selama berapa tahun? 70.000 tahun. 70 tahun. Bisa bayangkan? Dengan satu kata. Bagaimana satu kalimat? Bagaimana kalau kita berkumpul dengan teman-teman, kita obrolan kita untuk menyakiti perasaan orang. Ngomongi orang, melakukan ghibah, melakukan namimah. Ghibah itu apa Pak Ustaz? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghibah an tatakallama an akhik bima huwa fih ma la yuhibbuhu akhik. Ghibah itu
adalah saat kita membicarakan orang lain. Dan apa yang kita sampaikan itu benar, tetapi tidak disukai oleh orang tersebut. Kalau dia dengarnya secara langsung, dia tidak suka. Maka itu ghibah. Itu termasuk di antara dosa yang besar. Dosa yang besar yang bisa menjerumuskan kita, melemparkan kita ke dalam api neraka. Nah, itu yang ghibah. Ada hal yang lebih besar lagi. Apa itu Pak Ustadz? Fitnah. Yang lebih besar lagi, fitnah. Fitnah itu seperti apa Pak Ustadz? Fitnah itu, atau mungkin dalam bahasa Arab namanya buhtan. Buhtan. Ini levelnya jauh lebih besar di atas ghibah. Saat kita membicarakan orang lain, dan berita itu tidak benar. Pembicaraan itu tidak benar. Dan kita menyampaikannya kepada orang lain, sedangkan orang lain tidak tahu. Ah, maka ghibah itu termasuk dosa yang besar, apalagi kalau buhtan atau yang namanya fitnah. Nah, sekarang lihat di antara kita sebagai warga negara Indonesia, berapa persen orang yang menjaga lidah sehingga tidak membicarakan orang lain? Sampai-sampai menjadi budaya di antara kita. Sampai-sampai menjadi kebiasaan di antara kita. Nah, kenapa saya menyampaikan ini menjadi kebiasaan? Karena terkait dengan hadis Rasulullah SAW yang satu lagi. Sama hadisnya dengan tentang hadis ini. Tetapi Rasulullah SAW menyampaikannya dengan bahasa yang berbeda. Kata Rasulullah SAW, Innal rajul la yatakallamu bil kalimatin la yulqi laha balan tahwi bihi finnar 70 kharifah. Ada seseorang yang membicarakan orang lain tanpa dia peduli, tanpa dia merasa. Dia tidak merasa. Dia tidak terlalu peduli bahwasanya kata itu kata yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka sama kita. Menganggapnya hal yang biasa, menganggapnya hal yang lumrah. Dia membicarakan orang lain, dia memfitnah orang lain tanpa dia merasa bersalah. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ini akan membuat Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Luar biasa. Yang perlu perhatikan di sini adalah tanpa dia sadari. Saking sering dia menceritakan orang lain. Saking sering dia menyakiti perasaan orang lain. Saking sering dia menzalimi orang lain, dia sudah mati rasa. Tahu kalau sudah mati rasa? Kalau sudah mati rasa itu tanda yang sangat buruk. Tanda hati yang sangat buruk, yang sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan dosa, menganggapnya hal yang lumrah. Dia mengambil hak orang lain, menganggapnya hak diri sendiri. Dia membicarakan orang lain, dia anggap sebagai hal yang biasa. Nah, kalau sudah masih mati rasa, maka itu tanda yang sangat buruk untuk diri kita, tingkat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana wasiatnya untuk menjaga komunikasi dengan orang lain. Karena kita mau nggak mau pasti kita hidup bersama manusia. Ada seseorang yang hidup sendiri di zaman sekarang? Nggak ada. Pasti akan hidup di dalam kota, akan hidup di desa, hidup dimanapun pasti akan butuh orang lain. Butuh berkomunikasi dengan orang lain, butuh jual beli, butuh bertransaksi sama orang lain. Bahkan kalau kita jatuh sakit, kalau kita lagi ada banyak kebutuhan, pasti orang yang akan bergerak untuk membantu kita adalah orang yang paling dekat kepada kita. Dan itu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga hubungan yang baik sesama manusia, untuk komunikasi sama mereka. Jangankan mungkin bagi orang biasa, bahkan orang yang dai, orang yang ustadz, orang yang leader, harus juga belajar komunikasi sama orang lain. Meskipun yang disampaikan adalah hadis Rasulullah, bisa bayangkan lihat. Meskipun yang disampaikan adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak disampaikan dengan cara yang baik, itu pasti akan tertolak. Bukan hanya tertolak, bahkan banyak orang yang akan menjadi murtad kalau kita salah menyampaikannya kepada orang lain. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kita untuk menjaga komunikasi dan hubungan dengan orang lain. Bagaimana kita menjaganya sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam Sahih At-Tirmizi.
Kita, sebagaimana kita tahu, hadis yang sahih itu ada, yang paling banyak ada di Kutubul Ummahat, 6 buku. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi yang ketiga. Yang keempat adalah An-Nasai. Yang kelima Ibnu Majah, yang keenam adalah Abi Daud. Ada enam buku. Setelah itu Musnad Abil Hakim, Musnad Syafi'i, Musnad Imam Ahmad. Tetapi yang paling utama adalah enam yang baru disebutkan. Di dalam Sahih At-Tirmizi, Sahih yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Laisa al-mu'min bit-ta'an, wal la'an, wal fahish, wal badi." Orang beriman itu tidak akan pernah mencela, tak akan pernah mencela. Meskipun dia memusuhi, meskipun dia tidak suka sama orang ini, tak akan pernah mencela. Wal la'an, tak akan melaknat. Tidak akan pernah, semoga engkau dilaknat, atau menyebutkan kata laknat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang beriman tidak akan menyebutkan kata tersebut. Walal fahish. Fahish ini yang menyampaikan kata-kata yang kotor, yang menghujat orang lain, yang merendahkan orang lain. Nah, jadi orang beriman tidak akan pernah menyampaikan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Nah, ini di dalam Sahih At-Tirmizi. Jadi orang beriman itu kalau pun juga marah, tidak akan pernah menyampaikan kata-kata yang seperti itu. Dan izinkan saya menyampaikan hal yang terkait dengan ilmu biologi, yang terkait dengan ilmu mungkin uh, ya ilmu biologi, ilmu kita sebagai manusia. Dulu manusia purba, manusia pertama yang dulu itu hanya berkomunikasi dengan orang lain berdasarkan nalurinya. Nalurinya. Apa itu nalurinya? Suka, benci, kenyang, lapar, nafsu, tidak nafsu. Jadi semuanya terkait dengan perasaannya. Semua, segala hal itu yang ingin, kalau dia lapar, makan sekarang. Kalau dia minum, minum sekarang. Apapun minuman tersebut. Kalau dia nafsu mencari perempuan atau perempuan mencari laki-laki. Itu di waktu itu ingin memenuhi kebutuhannya di waktu yang sama. Jadi pikirannya hanya jangka pendek. Jangka pendek. Nah, berkembang manusia menjadi lebih lebih berakal, mulai masuk logika di dalam benak kita dan otak kita. Tetapi logika kita masih mengikuti naluri kita, masih mencari makanan. Tetapi kita mencari makanan dengan cara yang logika, apapun makanan, yang penting kita dapat makanan. Minuman juga kita berusaha untuk menemukan trik supaya kita bisa menemukan minuman tersebut untuk menjaga kehidupan kita. Begitu juga sama untuk memenuhi nafsu dan kebutuhan biologis kita, kita akan menggunakan logika kita supaya kita memenuhi nafsu kita. Nah, ini tahap yang kedua. Dan manusia yang paling sempurna, logikanya sudah sempurna. Tetapi logika itu menjadikannya yang paling atas, bahkan di atas nafsunya, di atas nalurinya, di atas keinginannya, menjadikannya logika. Kalau mungkin dia lagi ada kebutuhan, lagi bernafsu terhadap siapapun lawan jenis atau apa gitu ya, dia akan mengedepankan logika. Enggak, ini akan membuat banyak orang marah sama saya. Ini akan melanggar aturan yang ada, yang disusun oleh mungkin suku saya atau orang kelompok, orang-orang yang di sekitar saya. Masih ada logikanya yang bisa uh, mengendalikan dirinya sendiri. Nah, dan manusia yang paling sempurna yang menjadikan nafsunya, nalurinya, logikanya sendiri ikut aturan. Apalagi kalau aturan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah manusia yang paling sempurna. Dan kita sebagai umat Islam harus seperti itu. Jadi aturan Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala-galanya. Setelah itu datang logika, setelah itu kita ada naluri kita, keinginan kita, kebutuhan kita, nafsu kita datang itu di bawah. Boleh kita berhibur diri, boleh kita melakukan hiburan, entertainment boleh. Tetapi kita harus memperhatikan dua hal. Logika, setelah itu kita melihat logika itu apa? Apakah itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Nah, oleh karena itu, teman-teman yang saya cintai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan, jangan marah,
Tahu ya hadis Rasulullah yang kita belajar sejak SD, jangan marah, jangan marah, jangan marah. La taghdab, la taghdab. Kenapa la taghdab? Kalau la taghdab, marah itu adalah bagian dari naluri kita. Kalau kita sudah dikuasai oleh naluri tersebut, oleh ghadab tersebut, oleh marah tersebut, kita apapun keputusan yang kita mau ambil saat kita dikuasai oleh emosi kita, maka pasti keputusan itu keputusan yang salah. Keputusan yang salah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lah taghdab. Kalau engkau ingin komunikasi sama orang lain, jangan ghadab dulu, jangan marah dulu. Atau kalau kita ingin secepat mungkin mau komunikasi sama orang lain, sedangkan kita sedang emosi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mandi dulu. Kalau kita tidak bisa mandi, ingin cepat-cepat Pak Ustadz, wudhu. Kalau kita tidak wudhu, tidak ada waktu Pak Ustadz. Kalau engkau lagi berdiri, duduk. Kalau lagi duduk, berbaring sebentar. Kenapa ini? Kenapa? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal tersebut? Dalam ilmu psikologi teman-teman yang saya cintai, kalau kita lagi ghadab dan kita ingin eh, kalau kita dan kita ingin ghadab itu dan emosi itu menghilang cepat supaya kita bisa komunikasi dengan logika dengan baik sama orang lain, maka kita hitung dari 1 sampai 20. 1, 2, 3. Ini dianggap lucu ya. Apalagi mungkin dalam bahasa Sunda. Hiji, dua, tilu, obat, lima, genap. Gitu. Nah, kenapa kita hitung sampai 20? Menurut ilmu psikologi, kenapa kita harus hitung saat kita marah? Kalau kita hitung sampai 20, kita akan fokus pada angka-angka tersebut sampai kita melupakan alasan yang membuat kita marah. Yang membuat kita marah. Kalau kita sudah lupa marah kita, tidak fokus pada marah kita, maka hormon seperti adrenalin, norepinefrin yang sudah diproduksi di dalam tubuh kita, aldosteron yang diproduksi di dalam tubuh kita yang membuat kita marah, yang membuat muka kita itu merah, itu semuanya akan hancur. Dan hormon yang ada di dalam tubuh kita, adrenalin, norepinefrin, aldosteron itu kalau sudah diproduksi karena kita marah, karena kita sedang marah, itu cepat hancur. Dalam beberapa detik, 1 menit, 2 menit sudah hancur. Siapa yang menghancurkannya? Liver kita. Liver kita. Asal kita tidak ingat apa yang membuat kita marah. Kalau kita ingat terus menerus yang membuat kita marah, kita akan stres terus. Kita akan selalu di dalam status dan kita standby untuk fight or flight. Standby untuk berkelahi atau mungkin kabur atau kita menggunakan otot-otot kita. Maka dalam ilmu psikologi hitung dulu. Sabar dulu. Dari 1 sampai 20. Kalau belum sampai 30. Kalau belum sampai 40. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan obat yang lebih angguh lagi, yang lebih kuat lagi. Apa itu? Mandi, wudu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan 2 rakaat. Kalau lagi berdiri, diam dulu. Kalau lagi duduk, berbaring dulu. Karena itu akan menghilangkan insya Allah emosi kita. Jadi kalau kita emosi, kita menghilangkan emosi dulu. Jangan sampai kita dikendalikan oleh emosi kita. Setelah itu teman-teman yang saya cintai, eh, kita sering-sering silaturahim dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang yang menjadi target dakwah kita, dengan orang-orang yang kita targetkan untuk berkomunikasi sama dia. Karena di dalam bahasa Arab, al-qaribu minal ain, qaribu minal qalb. Yang selalu dekat dari mata, pasti dekat dari hati. Kalau ada acara halal bihalal hadir. Kalau ada acara berkumpulan keluarga hadir. Kalau ada acara meskipun sebentar, kalau kita lagi sibuk meskipun sebentar hadir. Nampakkan diri aja. Kalau kita tidak ada, pasti itu ba'idun minal qalb. Kalau kita jauh dari mata, pasti jauh dari hati. Maka kita sempatkan diri untuk hadir meskipun sebentar. Yang penting dilihat oleh orang. Kalau kita sering dilihat oleh orang, maka insya Allah itu ahra. Lebih dekat, insya Allah akan mendekatkan hati-hati kita. Oleh karena itu, kalau mungkin, ini mungkin bagi orang yang masih bujang, yang belum menikah, kalau mungkin mau mentargetkan seseorang supaya dia mencintai kita, atau menjadi jodoh kita, selalu menambahkan diri kita untuk dia.
Kalau kita selalu bertemu mungkin satu komunitas, misal ini komunitas semuanya komunitas ngaji semua, ini komunitas al-irsyad, ini komunitas olahraga, ini komunitas bahasa. Nah, kalau kita misal kita mencintai seseorang, kita mendaftarkan diri di dalam komunitas tersebut supaya kita selalu dilihat oleh orang ini. Ini salah satu triks supaya kita, kalau kita ingin mendekatkan hati kita bersama orang yang kita targetkan. Jadi al-qaribu minal ain, qaribu minal qalb. Sering silaturahim, sering berziarah. Bahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara akhun lahu fillah. Barang siapa yang berziarah kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena mencari dodo, bukan karena mendapatkan maslahat duniawi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berziarah kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, nadahu munadin an tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzilah. Akan dipanggil dari langit, tercatat di langit bahwasanya engkau sudah tercatat sebagai orang baik. Sebagaimana engkau melakukan ziarah dan silaturahim tanpa ada keuntungan apapun, tanpa mengharap apapun dari dunia dan segala isinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencatatkanmu sebagai orang beriman, orang baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatkan bagimu tempat di dalam surga. Tempat di dalam surga. Ini karena kita ziarah satu orang. Apalagi kalau kita ziarah banyak orang. Apalagi kalau kita misal mentargetkan tetangga kita itu berapa orang. Insya Allah saya targetkan minggu ini saya ziarah kepada 7 orang, kepada 3 orang, kepada 4 orang. Akhir tahun saya sudah ziarah kepada seluruh semua tetangga saya. Berapa banyak tetangga saya? Insya Allah sudah diberikan banyak tempat di dalam surga sesuai dengan orang yang saya ziarahi selama di dunia. Luar biasa. Selain silaturahim apa Pak Ustaz? Selain silaturahim yang tadi kita sampaikan, menghindari fitnah, menghindari namimah, menghindari buhtan, ghibah di antara kita. Kalau kita menghindari ini, banyak orang yang insya Allah akan percaya sama kita. Setelah itu, teman-teman yang saya cintai, kita menjaga kejujuran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uh, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, atau mungkin di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yazalul mu'minu yasduqu hatta yuktabu 'indallahi siddiqa. Seseorang akan selalu berlaku dan akan berusaha untuk berbicara yang jujur, berbicara yang jujur sampai dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang ahli kejujuran. Luar biasa. Yang kejujuran itu di mana tempatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, ada satu golongan yang surganya itu paling tinggi di dalam surga, di dalam Al-Firdaus Al-A'la. Siapa? Nabi dan Rasul. Setelah itu siapa? Orang yang jujur. Siapa orang yang jujur? Yang selalu berusaha. Apapun kondisinya saya akan berbicara yang jujur. Saya tidak akan berbohong. Saya tidak akan melebih-lebihkan. Saya akan menyampaikan apa adanya. Allah. Orang ini sudah tercatat sebagai Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq, bukan sadiq, siddiq. Kebiasaan di dalam dirinya itu sidq. Kalau dia tidak jujur, dia merasa kejanggalan di dalam dadanya. Dia merasa hal yang aneh di dalam dirinya sendiri. Nah, bukan sebaliknya. Kita sudah terbiasa terbiasa berbicara yang tidak benar. Kalau kita suatu hari berbicara yang jujur, kita merasa kita aneh hari ini ya. Nah, maka kejujuran itu insya Allah di antara keterampilan yang perlu kita jaga di dalam diri kita sendiri. Setelah itu teman-teman, kata-kata yang lembut, kata-kata yang lembut. Hal yang paling saya sukai di Indonesia, ketika saya baru kali pertama datang dari Arab ke Indonesia, saya masih ya menjaga apa budaya Arab. Selalu berbicara hitam putih, iya atau tidak, tidak ada basa-basi. Tidak ada basa-basi. Kalau ada seseorang buruk, saya bilang, kamu buruk. Kalau ada seseorang jahat, saya langsung di face to face. Kamu orang jahat gitu. Ya. Nah, sedangkan itu di dalam agama Islam tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Nah, tapi itu hanya budaya orang Arab. Budaya orang Arab yang hitam putih. Menyampaikan apa adanya kepada orang lain.
Tetapi budaya Islam, dalam agama Islam, ma balu aqwam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyampaikan kepada sahabatnya, meskipun sahabat ini sudah munafik. Abdullah bin Ubay, Rasulullah sudah tahu ini orang munafik. Rasulullah tidak pernah menyampaikan, kamu orang munafik. Nggak pernah. Tapi ma balu aqwam. Selalu kalau menasihati tidak pernah menyebutkan nama. Tidak pernah menyebutkan nama. Jadi menyampaikan kata-kata yang paling lembut, yang tidak menyakiti perasaan orangnya meskipun orang ini bersalah. Meskipun orangnya bersalah. Suatu hari, suatu hari ada orang yang datang, mungkin orang Badui itu, yang belum pernah masuk sekolah, belum tahu apa-apa. Datang ke Masjid Rasulullah, bisa bayangkan Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi yang sekarang. Bisa bayangkan ya, kalau kita sekarang masuk Masjid Nabawi di Al-Madinah. Kalau kita umrah atau haji masuk Masjid Nabawi. Masjidnya Masya Allah bersih, Masya Allah. Coba bayangkan seorang masuk ke dalam masjid pakai sepatu. Nah, apa yang terjadi? Pasti akan dihajar, ditangkap, dan bisa jadi apa ya, dilukai oleh orang-orang, oleh musallin yang ada di dalam masjid kan? Nah, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan hanya pakai sepatu masuk ke dalam masjid. Apa mereka Rasulullah bersama sahabatnya baru selesai salat, lagi berzikir. Orang ini masuk masjid. Semua sahabat lihat, siapa ini? Bisa jadi ini baru masuk Islam, belum pernah dilihat. Masuk masjid pakai sepatu ke dalam masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dan sahabatnya sedang berzikir. Apa yang dilakukan oleh orang Badui ini? Buka auratnya. Bisa bayangkan, buka auratnya di dalam masjid, dan bukan hanya itu, kencing di dalam masjid. Nah, jadi melakukan ini, membuang air kecil di dalam masjid, air kecil itu di dalam masjid. Bisa bayangkan betapa marah dan emosi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang ingin menjadi orang pertama yang menghajar dia, orang pertama yang memotong kepala dia, gitu ya kan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan mereka. Jangan disentuh, biarin dia selesai dulu. Dia lagi kepepet gitu. Kalau kita komunikasi sama dia dalam kondisi ini, pasti tidak akan berhasil. Pasti dia akan berhasil. Dia lagi ingin memenuhi nalurinya yang saya sampaikan tadi ya. Nalurinya. Dia lagi ini memenuhi nalurinya dulu. Dia ingin memenuhi dirinya. Sudah memenuhi kebutuhan dia untuk membuang air kecil. Sampai dia selesai, dan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muka mereka sudah sangat emosi, sudah sangat merah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi orang Badui ini. Gimana kabarnya? Dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik. Lalu menyampaikan, ini tempatnya ibadah. Awalnya ditanya, kamu sudah masuk Islam enggak? Iya, sudah masuk Islam ya Rasulullah. Nah, tempat ini kita di dalam agama Islam kita punya tempat yang suci, yang hanya diisi dengan ibadah. Kita tidak boleh memanfaatkan rumah Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita sendiri, apalagi untuk melakukan hal yang kotor di dalamnya. Dinasihati dengan kata-kata yang baik sampai orang itu yang baru buang air kecil di dalam masjid, beliau berkata, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan minal alamin. Ya Allah, kasih sayangi. Ya Allah, rahmatilah aku bersama Muhammad aja. Jangan merahmati sahabat-sahabat Rasul yang marah dan ingin membunuh saya di dalam masjid. Yang dirahmati hanya berdua, saya dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia wajar, dia baru masuk Islam, tidak pernah masuk sekolah, tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Nah, jadi saat kita menyampaikan kata-kata yang paling lembut, itu insya Allah akan melembutkan hati orang sehingga dia dengar nasihat kita, dia dengar kata-kata kita. Saya khatam dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dan wasiat Allah yang disampaikan kepada Musa alaihi salam. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Musa alaihi salam ketika diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada siapa? Kepada orang yang paling jahat di dunia. Siapa orang yang paling jahat? Fir'aun alaihi laknatullah. Fir'aun ini saking jahat, bukan hanya menzalimi manusia, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Bukan Tuhan biasa, Tuhan yang paling tinggi.
Tuhan yang paling mulia. Nah, meskipun dia orang jahat, meskipun orang banyak kezalimannya, tapi Musa alaihissalam tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente ingin menasihati dia harus menyampaikan kata-kata yang paling lembut. Allah. Bagaimana dengan orang yang tidak jahat? Bagaimana yang dengan tetangga kita? Bagaimana tentang saudara kita? Bagaimana dengan suami istri kita? Bagaimana dengan keluarga besar kita? Maka kita harus menjaga kata-kata yang paling lembut. Dan saya ingin menyampaikan ini teman-teman. Pasti orang-orang yang di dunia ini yang kita komunikasi sama mereka bukan selevel. Bisa jadi bukan selevel. Khususnya orang yang mencela kita, sebagaimana orang itu yang menarik baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi ilmunya tidak selevel dengan kita. Bisa jadi akhlaknya tidak selevel. Sekolahnya tidak selevel. Bisa jadi akhlaknya juga tidak selevel. Bukan selevel karena dia lebih rendah. Enggak, karena dia belum tahu. Maka kita selalu mencari alasan. Selalu mengetahui dan memaklumi itu. Dan itu yang akan membuat kita menerima orang lain. Kalau misal istri kita atau suami kita bersalah kepada kita, salah kepada kita, tak apa-apa kita memaklumi. Bisa jadi dia belum tahu, bisa jadi dia belum mempelajari, bisa jadi dia belum tahu keterampilan ini, bisa jadi belum tahu hadis Rasul. Kasihan dia. Nah, setelah itu kita bilang kasihan dia dan berusaha untuk mengajar dia, menyampaikan kata-kata yang lembut kepada dia karena dia belum tahu. Oleh karena itu Rasulullah selalu berdoa, Allahumma gfir li qaumi fa innahum, masih hafal doanya? Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Meskipun Rasulullah diganggu, digoda, sampai difitnah dan ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balasan Rasulullah apa? Allahumma gfir li qaumi, ya Allah, ampunilah kaumku karena la ya'lamun, karena mereka belum tahu. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiq ya Ustaz, atas ilmu yang disampaikan sangat komprehensif sekali cara tentang bagaimana etika atau pergaulan kita di masyarakat secara umum, dan dari apa yang disampaikan banyak sekali hikmah yang kita dapatkan. Yang paling utama tadi, mari kita sama-sama hindari gibah, fitnah. Tentunya kita harus menjaga lisan kita, lidah kita. Rasulullah sebagai teladan kita, banyak kisah yang tadi disampaikan, di antaranya dua kisah Arab Baduy yang sampai kencing di masjid, kemudian sampai memegang baju Rasulullah gitu ya, karena mungkin keterbatasan dari ilmu yang mereka miliki. Dan tadi banyak hal yang disampaikan, termasuk mari kita jaga silaturahim antara satu dengan yang lain, ya, dari kalangan terdekat kita, tetangga kita, keluarga kita, gitu ya, itu terkait dengan silaturahim atau ziarah. Dan tadi terakhir tentunya dikuatkan juga bagaimana kita harus menjaga, gitu ya, kaitan dengan silaturahim. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada jamaah sekalian. Dari apa yang sudah disampaikan, barangkali ada hal yang mau ditanyakan ataupun mau dikuatkan, dipersilahkan. Masih ada waktu kurang lebih 7 menit ya atau 5 menit. Kami persilahkan jika ada jemaah yang mau langsung bisa raise hand ataupun yang via chat juga dipersilahkan. Sedikit saja tadi terkait dengan gibah gitu ya. Eh, Kalau kita misalkan membicarakan orang lain, tapi orang lain sebenarnya ketika dibicarakan itu tidak apa-apa. Apa itu termasuk gibah atau seperti apa, San? Baik, kalau kita menceritakan orang lain, itu dia sukai dan itu benar, jujur, tidak ada Ya, masalah. Tidak ya, ada ya. masalah. Nah, tapi kalau kita menceritakan hal yang benar pun, tetapi orang ini tidak suka kalau kita menceritakannya kepada orang lain. Ini termasuk Ya. riba. Yang lebih parah lagi, itu tidak benar, tapi tetap kita menceritakan kepada banyak orang. Maka ini yang paling parah. Ah, ya, Alhamdulillah,
Masya Allah, Barakallahu fiik Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Sehubungan dengan tidak adanya pertanyaan, kami berhusnuzon semua sudah memahami dan insya Allah bisa mengamalkan ilmu yang antum sampaikan saat insya Allah sebagai tazkirah buat kita semua bagaimana kita bisa menjaga silaturahim, bisa berkomunikasi, menjaga adab, beretika, bergaul di lingkungan masyarakat ya. Insya Allah dengan antum bukan orang Indonesia asli namun dengan penyampaian ini sangat menguatkan kita semua. Mungkin di akhir majelis ini agar menambah keberkahan bisa dipimpin doa Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وارفع درجاتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل منظمتنا هذه منظمة الإرشاد منظمة نافعة للعالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah jazakumullah khairan katsiran ahsanul jaza pada Syekh Yazin, Ustaz Yazin yang sudah membersamai kita di majelis virtual subuh edisi 223. Mudah-mudahan antum selalu sehat walafiat dalam keadaan sehat walafiat dilindungi oleh Allah dan insya Allah bisa bertemu kembali di silaturahim kegiatan virtual subuh lainnya. Terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah virtual subuh yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini banyak manfaat, banyak hikmah yang kita dapatkan, sehingga banyak ilmu yang kita dapatkan. Mari kita tutup majlis ini dengan sama-sama membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari saya sebagai pemandu acara, barangkali ada hal yang tidak berkenan. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.